Tidak akan pernah berhenti bicara. Apapun undang-undang yang menjerat Doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Menyangkut masalah perubahan dari pasal 368 ke 369 itu jadi pertanyaan kan, bahwa ini menyangkut masalah dakwaan, itu semuanya itu wewenang jaksa. Permintaan maaf itu sama dengan ini kan lebaran Idul Fitri masih lama ya, kita tunggu aja untuk waktu lebaran kita maaf-maafan. Ada yang menarik dalam sidang perdana, kasus dugaan pemerasan yang menjerat artis Nikita Mirzani atas laporan yang dibuat Reza Gladys, yakni nama Doktif yang berulang kali disebutkan oleh Nikita usai jalani persidangan. Dalam pembelaannya, Nikita merasa dirinya sudah dijebak dan hanya dijadikan korban atas konflik yang terjadi antara Doktif dengan Reza Gladys. Dari situlah muncul spekulasi jika nasib Doktif kini sedang dipertaruhkan dalam sidang dakwaan Nikita. Terlebih, Doktif juga sempat dilaporkan oleh pihak Reza Gladys. Lantas, seperti apa reaksi Doktif setelah mendatangi langsung sidang Nikita? Dan apa tanggapannya usai namanya berulang kali muncul dalam BAP Reza Gladys? Ya biarkan aja, kita serahkan kepada penyidik, kita serahkan kepada selama jaksa tidak bisa membuktikan juga apa yang mau dikejar dari Doktif. Penyidik tidak bisa membuktikan apapun, jaksa juga tidak bisa membuktikan apapun. Jadi apa yang mau diserang dari Doktif itu apa? Jadi hanya ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar brand-brand atau membongkar keburukan dari skincare owner-owner tukang seksi. Karena mereka intinya satu guys, satu, takut jatuh miskin, melakukan penggiringan opini, terus melakukan penggiringan opini sampai egonya itu sampai titik-titik kayak nggak ada kerjaan. Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Tidak akan pernah berhenti bicara. Apapun undang-undang yang menjerat Doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Dia menganggap bahwa itu karena semua yang didakwakan itu bukan bercerita tentang dirinya. Anda kan mendengar, yang didakwakan itu tentang peristiwa yang dikerjakan orang lain, tapi yang didakwakan terhadap dirinya. Anda kan mendengar sendiri tadi, itu yang jadi masalah. Tapi semuanya nanti akan saya tuangkan dalam eksepsi pada minggu yang akan datang. Ada pemandangan tak biasa pada sidang perdana Nikita Mirzani, tentu saja bukan gaya Nikita saat duduk, yaitu ketika mendengar jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang disangkatannya, tetapi kehadiran koleganya, Doktif, yang terlihat tidak seperti pengunjung lainnya, yang duduk tenang menyaksikan jalannya persidangan. Ya, Doktif tidak terlihat duduk saat menyaksikan sidang perdana Nikita, juga tidak menyalaminya. Sikap Doktif yang pasif berbeda dengan Dr. Oki yang tampak hangat. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi antara Nikita dengan Doktif? Begitupun dengan Doktif dan Oki, mungkinkah ketiganya mulai berjalan sendiri, menentukan nasibnya tidak terpengaruh satu sama lainnya? Insya Allah siap, insya Allah siap, insya Allah siap. Selama jaksa tidak bisa membuktikan juga apa yang mau dikejar dari Doktif. Penyidik tidak bisa membuktikan apapun, jaksa juga tidak bisa membuktikan apapun. Jadi apa yang mau diserang dari Doktif itu apa? Ya, tidak ada kaitannya apapun. Bahkan ada dugaan untuk menjebak Doktif dan ternyata tidak berhasil. Iya, hadir karena kan pengen juga tahu jalannya alur persidangan. Kan harus pengen tahu juga kan, apalagi kan sidangnya terbuka. Harus pengen tahu
alur persidangannya, apalagi kan kita juga warga Indonesia kan boleh datang katanya kan untuk sidang terbuka seperti itu. Bentuk dukungan dengan hadir seperti ini aja, untuk saya mau melihat, intinya saya juga penasaran sih dengan alur persidangan ini seperti apa gitu. Kalau nama saya selalu dikait-kaitkan, itu kan hak sebagai warga negara Indonesia untuk berpendapat. Jadi kan kita harus menghargai ya siapapun yang mau berpendapat. Tapi ya kita harus juga hargai juga untuk proses. Sekarang kalau udah masuk ke proses persidangan ya kita hargai aja, kita ikuti alurnya seperti itu. Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya langsung tancap gas dalam sidang perdananya usai menganggap adanya perubahan pasal yang disangkakan pada Nikita. Melalui kuasa hukumnya, Nikita bahkan mengultimatum Reza Gladys untuk meminta maaf usai sebelumnya gencar menarafikan dugaan pemerasan terhadap Nikita. Menanggapi tudingan keras pihak Nikita Mirzani, kuasa hukum Reza Gladys pun angkat bicara dengan meluruskan logika tim kuasa hukum Nikita. Dan seperti inilah penjelasan lengkap tim kuasa hukum Reza Gladys yang optimis dengan dakwaan yang dibacakan JPU pada sidang perdana kemarin. Persidangan di awal itu dakwaan, biasanya memang pihak terdakwa kurang setuju dengan dakwaan itu. Tetapi dalam hal ini mekanisme semua telah dilaksanakan. Dalam hal ini jaksa selaku penuntut umum yang telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan telah membacakan dakwaannya itu sudah sesuai mekanisme. Kalau pihak terdakwa merasa keberatan, ya silakan dengan adanya eksepsi. Gitu. Hasil dari fakta perbuatan pada saat penyidikan. Pasal 143 ayat 2 KUHP Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menyatakan bahwa dakwaan yang disampaikan itu harus bersifat cermat, lengkap, dan jelas ya. Jadi artinya itu sudah terangkum di dalam surat dakwaan. Tidak ada celah apapun yang dibilang tidak cermat, dibilang tidak lengkap, ya semua sudah jelas. Nah, bagaimana pasal itu menurut pihak dari terdakwa dalam hal ini ada perubahan. Nah, apapun yang mempertanggungjawabkan isi dakwaan itu adalah penuntut umum. Nah, penuntut umum itu sudah berkeyakinan dengan menunjuk pasal yang dia yakini bahwa inilah perbuatan yang dapat memasukkan unsur pasal yang perbuatan tadi. Nah, dia berkeyakinan bukan merubah, tapi itu dalam satu dakwaan, dalam satu KUHP Undang-Undang Tindak Hukum Pidana itu satu bab itu. Hanya saja peletakan pasal yang lebih tepat, apalagi dalam uraian itu kelihatan bahwa ada alat untuk menggunakan komunikasi misalnya TikTok jadi melalui itu. Nah, itulah lebih tepat di 369 ayat 1. Jadi tidak ada sama sekali perubahan, pergeseran, tidak ada itu. Yang terpenting tidak ada tindak pidana pemerasan dan itu clear. Ya, dan itu sah secara sempurna dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, dituangkan dalam bentuk surat dakwaan, tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Perubahan dari pasal 368 ke 369 ini jadi pertanyaan kan, bahwa ini menyangkut masalah dakwaan, itu semua itu wewenang jaksa. Karena jaksa yang tahu bagaimana yang paling pas untuk mendakwa ini. Karena jaksa punya yang maju, bukan penyidik. Tapi karena begitu dilimpahkan ke kejaksaan dengan LP 21 dan tahap 2 sudah dilakukan, jaksa melakukan penuntutan, pendakwaan, itu jaksa yang mendakwa. Hal inilah yang untuk jaksa akan buktikan benar nggak dakwaan ini. Tambahan lagi ya, sebelum menyatakan P21 berkas ini kan ada penyidik. Itu kan sudah ada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Kesepakatan bersama pada saat ini dialihkan menjadi pasal ini yang tepat, penyidik juga pasti berkeyakinan seperti itu. Ini lebih akan kuat dalam pembuktian. Jadi tidak ragu jaksa dan penyidik tidak ragu untuk menentukan pasal 369 ayat 1 KUHP. Inilah yang akan dibuktikan mereka di persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi semua. Pasal 369 ayat 1 itu kan pemerasan. Itu 368, 31, 369 itu satu bab. Jadi dalam hal ini jaksa penuntut umum lebih meyakini bahwa
369 yang tepat. Makanya dakwaannya 369. Itu pembahasan juga bukan hilang. Kemana hilangnya? Karena dia mereview jelek. Jadi kan tadi mencemarkan nama baik, itu 369. Mereview jelek, sehingga Dr. Raja nama baiknya tercemar. Supaya jangan tercemar, minta duit mau. Nah, jadi begitu bentuknya, ya, paham ya? Supaya kamu nggak saya cemarkan, saya review jelek, ya, itu 369. Supaya kamu nggak saya review jelek, minta duit mau 4M. Ya itu tadi saya katakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan, yang ada itu pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik Anda tunggu besok, minggu depan saya sampaikan di dalam eksepsi ada apa di situ. Di dalam pasal tersebut apa yang jadi masalah, semuanya nanti Anda dengarkan di minggu depan. Yang terpenting dan itu harus menjadi catatan semua masyarakat, selama ini berkembang, Nikita telah melakukan pemerasan secara sempurna, dinyatakan tidak terjadi pada hari ini. Ya, itu yang paling penting. Dua dakwaan terhadap Nikita dan asistennya sudah dibacakan. Namun permasalahan baru muncul. Ya, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya menganggap adanya perubahan dakwaan dari pemerasan dan pengancaman berubah menjadi penyebaran data elektronik palsu demi mendapatkan keuntungan dan pasal tindak pidana pencucian uang. Atas perubahan itu, pihak Nikita meminta Reza Gladys sebagai pelapor meminta maaf karena dianggap telah melakukan kebohongan publik. Dalam tuntutannya, Reza Gladys diminta untuk meminta maaf dalam waktu 7 kali 24 jam. Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan, maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan, dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan, karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Seperti itu. Kalau permintaan maaf itu sama dengan, ini kan lebaran Idul Fitri masih lama ya. Kita tunggu aja nanti waktu lebaran kita maaf-maafan. Kami minta maaf nanti waktu lebaran. Tapi saat ini kami tahunya mekanisme hukum harus dilaksanakan melalui jaksa penuntut umum yang mewakili masyarakat untuk melakukan dakwaan. JPU lah nanti menentukan yang bagaimana, apakah JPU juga mau minta maaf untuk kena akibat dakwaannya, ya terserah sama mereka. Percakapan menurut Niki dihapus, tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal. Pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua, itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, Nikita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf, segera minta maaf. Sebagai orang beragama, kalaupun minta maaf akan dimaafkan, namun proses hukum tetap jalan. Jadi permintaan maaf itu kan bukan menggugurkan proses hukum. Itu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.